Halo, Putri Habibi sudah join dan Shakalaka Bay sudah join. Irene, hai, halo semuanya. OMG hot, thank you. Hai, sorry banget gue telat 20 minutes. My God, I'm so sorry gue telat lagi. Tapi kayak untuk telat yang worth it lah ya, seenggaknya. I look beautiful, as always. Oke, go for Sagina. Oke, sabar. Oke, jadi hari ini gue sebelumnya gue menjelaskan dulu. Malam ini adalah New Moon in Capricorn. Siapa yang Capricorn di sini? Ayo, ngaku angkat tangannya. At least give wave to me. Jadi New Moon in Capricorn ini adalah New Moon pertama yang ada di tahun 2022. Oh my God, dan gue lupa. Happy New Year to all of you guys. Dan happy birthday to me kemarin ini. Happy New Year untuk semuanya. Sampai mana tuh tadi? Kan gue jadi agak tidak berurutan nih gue ngomongnya. Ya, by the way, jadi kayak ini adalah New Moon pertama yang ada di bulan 2022. Dan ini New Moon in Capricorn. New Moon itu biasanya digunakan oleh para either itu witches ataupun nggak witches juga sebenarnya boleh aja. Biasa dipakai untuk manifesting new things, untuk menanamkan sesuatu. Kalau misalnya kalian pengen punya mimpi, kalian pengen punya harapan, pengen punya doa, itu biasanya sangat baik dilakukan di New Moon. Meskipun gue pribadi, gue adalah orang yang doa kapan aja tentunya. Tapi kayak kalau bisa ngikutin apa yang terjadi dengan alam semesta kan lebih synchronized lagi, which is a lot better. So then jadi New Moon in Capricorn, specifically Capricorn adalah zodiak yang paling pekerja keras, yang paling, gue bisa bilang kalau ditaruh tuh udah paling materialistic, yang paling keduniawian. Sebenarnya it's not necessarily bad ya, tapi kayak emang ya most of us emang sangat concern terhadap stability, concern terhadap financial condition, financial stability, dan hal-hal yang lainnya. Mungkin bisa dibilang kayak kita lebih nyaman dengan kebendaan instead of emotional and other things. Gitu. Jadi kayak jujur sebenarnya niat gue hari ini adalah gue mau make it as a part of my ritual untuk kita manifest bareng-bareng terhadap apapun yang dibacakan nanti, which one is good for you guys to manifest, which one for you guys untuk di-release gitu ya. Tapi lebih kita fokusnya ke manifest di sini gitu. Dan karena kita ada di New Moon in Capricorn, gue mau specifically ngebahas topik yang sangat Capricorn banget, yaitu adalah abundance, money. Dan urusan pekerjaan, dan urusan karir, dan urusan yang lainnya. Ya kalau ternyata ada kebahas soal romance juga nggak apa-apa sih. Kita nggak limit apapun itu. Tapi kayak intentionally gue jujur pengen ngarahinnya ke arah urusan finance gitu. Oh, Cindy join. Hai Cindy. Ini by the way Cindy juga salah satu yang mengingatkan gue kalau ini adalah New Moon in Capricorn. Karena gue ngeliat postingannya Cindy, terus gue jadi aware bahwa kayak oh wow, saat ini adalah saat yang sangat berharga menurut gue. Karena ini a very great moment banget untuk start a year gitu. Oh, dan by the way juga seperti biasa gue akan inform ke teman-teman semua bahwa reading malam ini gue akan record, gue akan save di Instagram gue, dan juga gue akan post di YouTube pastinya gitu. Oh, by the way juga kayak buat yang belum tahu mungkin gue alhamdulillahnya, puji Tuhan dan puji universe ya gitu, gue udah punya platform baru. Gue ada website dimana kayak kalian bisa dengan sangat mudah, nikmat, dan kurang serving apa coba gue ya kan. Gue kasih platform yang lebih enak buat kalian baca service gue kayak apa detailnya, seperti apa service gue. Dan juga kalian bisa dengan mudahnya book my service. Dan jangan lupa setelah kalian isi form, application form, di situ ada link tulisannya click here for availability. Di situ kalian bisa langsung booking gue lewat website gitu. Kalian bisa cek dari calendly.com. MVQH, Vicky, hey babe, hi.
Hi, it's been a while ya, since the last time gue ketemu. Kayaknya waktu itu before pandemic deh. It's before life, gue nyebutnya. Oke, sampai mana tadi ya berarti? Oke, ya dan seperti biasa gue akan based on zodiac reading. Sepertinya itu adalah salah satu hal yang teman-teman sukai. Jadi gue tetap dengan konsep yang lama, gue akan bacain based on zodiac. Dan gue akan Oke, tadi karena yang pertama kali banget join itu adalah Putri, dan Putri related relate itu. Requestnya dari Go for Sagi Now. Kayaknya boleh juga sih ya kalau misalnya kita mulainya dari Sagittarius. Kita mundur dikit dari Capricorn. Biasanya kan gue selalu start dari Capricorn. But well, special for Putri yang pertama kali join, so I want to give the Sagittarian for the first reading today. Oke? Uli. Hai Uli. Uli kayak Sagittarius ya kalau nggak salah. Apa Aquarius? I forgot. Well anyway, mari kita mulai dengan Sagittarius. What kind of advices for you guys untuk bisa di-manifest that related to abundance, Sagittarius. Oh, wow. I'm so happy. Yeah. This is the energy that I'm praying for. Oke, Sagittarius, gue mau ambil ini juga buat semuanya yang ada di sini. Oh, Gemini ya. Maaf ya, Uli. Sorry. Oke, gue pengen banget ambil ini juga sebagai manifestation untuk semuanya, because this is actually a very effing good start untuk kita semua. When it comes to abundance, kartu pertama untuk para Sagittarius adalah Nine of Pentacles. Girl, this is strikingly to the point of what we're going to talk about and what we want to manifest. Di sini ada Nine of Pentacles yang cerita tentang material success, material abundance, fabu, money. Well, tapi gini ya, gue juga ingin banget meng-highlight ke teman-teman semua dimana kayak abundance is not always about cuan. Well, actually di akhir tahun kemarin gue paling muak dengar kata cuan karena semua orang ngomongin soal cuan. But hey, it's more than just cuan. Abundance tuh banyak banget dan kartu ini represent tentang hal itu. Jadi ingetin terus ke diri sendiri bahwa kayak banyak banget berkah yang kita miliki. Dan semakin kita menikmati berkah itu dan semakin banyak, semakin multiplied. And that's what universe wants. Dan ternyata dia juga menyarankan untuk para Sagittarius untuk please celebrate your fucking life. Celebrate your life. Kalau udah tahu banyak abundance, then be happy about it. Then celebrate it. Nikmatin dengan baik. Gimana cara menikmati dengan sangat baiknya adalah dengan menyadari hal itu dan share, honey. Kan tadi dibilang ya, semakin banyak, semakin kita menikmati dan semakin kita mensyukurinya dan semakin kita share ke orang lain, it multiplied. Energi selalu multiplied, apalagi energi yang positif. Energi negatif juga multiplied, tapi jangan makanya ya kita pilih-pilih gitu, mana yang mau kita kali lipat gitu. By the way, bentol, Bo, males deh. Nggak ada filternya lagi, udahlah ya. Imperfection. But I look good, right? Yes, Sagittarius, congratulations. Please banget. Gue kayaknya pengen banget ngambil ini untuk semua hal yang perlu kita tanam untuk kita semua yang nonton di sini. Baik yang nonton secara live ataupun nonton secara video nanti. A very good way to start. Thank you banget Putri untuk hadir dan giving me inspiration. Dan ternyata it's a very, very good way to start this reading. Dan emang ini udah message dari universe, gue rasa. Semangat gue, asli semangat. Untung gue gak keringetan punggung gue. Biasanya punggung gue keringetan kalau gue get overexcited about the reading. Alright, moving on to Capricorn. Oke, Capricorn, apa yang perlu kita dengar advice-nya ya? Okay. Now this is actually an advice, kayak ngasih banget satu perspektif yang gue lebih related dengan introspect instead of
motivate gitu ya. Tapi dari introspection kita bisa banget kok dapat get the motivation. Kita di sini ada si Seven of Pentacles tapi inverted di sini. Oke. Kalau gue lebih ngelihatnya kayak gini. Ini gue sering relate banget kartu ini, gue suka bilang dengan memetik hasil ataupun karma, karmic card. Yes. Karena apapun yang kita tanam itu adalah apa yang kita petik. Tapi di sini dia bilang ada satu poin yang dia pengen untuk para Capricorn termasuk gue di sini untuk tahu bahwa please ya, nggak semua hal yang terjadi pada kita itu adalah sesuatu hal yang kita tanam, apalagi kalau itu hal yang buruk. Bukan berarti kalau hal buruk terjadi itu karena ulah kita, tapi sebenarnya bisa jadi memang it's a learning, itu adalah knowledge gitu. Kalaupun misalnya ternyata kita expect-nya kayak, aduh, gue kan udah ngerjain semua ini, mana sih hasilnya kok nggak kelihatan, kok nggak kelihatan, dan itu sangat gue, itu sangat Capricorn banget gitu ya. Kayak kita selalu merasa bahwa kayak buah dari kesuksesan itu beneran harus dikristalisasi dalam bentuk uang gitu, atau dalam bentuk abundance yang kayak gitu, yang beneran materialistik. Jadi kayaknya nih focal pointnya untuk para Capricorn mungkin sebaiknya jangan berpikir seperti itu lagi di tahun ini. Kita harus melihat sisi yang lainnya. Karena dia bilang juga gitu, kalau kita terlalu fokus sama terhadap the crystal daripada hasil kerja keras kita, nanti yang ada we don't actually enjoy the process, dan malah akhirnya kita malah nggak dapetin apa yang kita harusnya dapetin gitu. Karena mungkin bisa jadi the greatest abundance untuk para Capricorn this new moon itu, mungkin kita harus sadar bahwa ya abundance-nya itu adalah hal yang nggak harus bentuknya kristal, tapi adalah prosesnya gitu. Dan enjoyable proses tuh adalah sesuatu hal yang mungkin jarang terjadi gitu kan, karena nggak semua orang bisa enjoy the process gitu. Oke, noted. It resonates with me. Bahkan gue yang membaca dan gue yang dibacain, dan it resonates with me. Semoga resonate dengan para Capricorn dan yang lainnya ya. Mari kita doakan untuk para Capricorn untuk bisa mengimani advice yang tadi itu gitu. Abundance banyak bentuknya, enjoy aja, makin di enjoy makin terhindar dari bad luck. So next kita punya Aquarius. Ada apa advice-nya? Oke, di sini juga inverted. Iya, pasti ada kecoa. Pergi kamu. Maaf ya. Studio gue agak setengah-setengah gudang karena kan memang. Oke. Aquarius. Teman-teman Aquarius, di sini ada Five of Cups. Oh my god, gue ada punya sahabat Aquarius dan gue kayaknya bisa relate ini buat dia. Kalaupun nggak untuk teman gue itu, tapi mungkin in general untuk para Aquarian, diingetin untuk kayak, hey, jangan menyesali apapun yang sudah kau lakukan, darling. See, di kartu berikutnya pun kayak gini. Kayak, kenapa murung terus ya? Coba lihat aja gambarnya. Kalau posisinya tegak, dia ngomongin soal kayak, perasaan bersalah, regret, guilty. Di sini juga kayak perasaan bosan, aduh kayak kenapa harus seperti ini gitu. Murung terus. Come on. Kita harus change the energy untuk para Aquarian, dimana kayak ya ampun banyak banget hal yang sebenarnya bisa kita syukuri, banyak banget hal-hal yang sebenarnya gak ada yang perlu disesalkan loh dari apa yang sudah kalian lakukan. Karena menurut gue sebenarnya segala sesuatu tuh pasti kalau itu making a progress, there must be a knowledge, there must be something yang emang berharga gitu loh. Karena kayaknya definisi sukses itu nggak selalu sama buat setiap orang dan benar buat setiap kondisi. Claudia Klamika Ame, hai Mika. Yap. Jadi di sini ada kartu berikutnya, kita punya si Four of Cups tapi inverted juga. Jadi intinya gini, nggak ada yang perlu disesali, dan semakin kita tidak menyesalkan suatu hal itu, sebenarnya itu juga bikin kita jadi, hidup kita jadi less boring gitu. Jadi kayak justru gue bisa bilang kayak gini, untuk Aquarian, kalau kalian inget pernah ngalamin suatu hal yang tidak menyenangkan ataupun kayak tidak sukses gitu ya. Gue ngomong suksesnya gitu karena menurut gue kayak come on, sukses tuh banyak bentuk gitu.
itu justru membuat hidup kalian jauh lebih fabulous, jauh lebih berwarna. Karena apa ya? Justru menurut gue dari situ kita bisa sadar kita punya teman dari situ, kita punya teman seperjuangan yang susah bersama, itu kan lebih keren gitu loh. Karena teman-teman ataupun experience itu jauh lebih mahal dari nominal berapapun gitu kan. Gitu untuk Aquarian ya. Jadi tidak ada yang perlu disesali. Absolutely no regret kalau kata Eyang Madonna. Oke, berikutnya kita go to. Tadi siapa yang ngomong Pisces? Coba sorry gue baca lagi. Memoirs of Universe Pisces ya. VQH. Oke, kita langsung masuk ke Pisces. Oh my god. Advice untuk Pisces. Yap. Oh, oke. Now, teman-teman Pisces, kali ini pembahasan abundance-nya lebih kepada pengendalian diri, dia bilang. Yes, karena ada the Emperor inverted dan ada the Hanged Man inverted. Advice-nya adalah seperti ini. Untuk para Piscesa, gue nyebutnya Piscesa, Dian Piscesa kali. Jadi the Emperor inverted ini ngomongin, please keep that in mind, bahwa pengendalian diri yang baik itu sangat akan bermanfaat untuk kalian bisa decision making, intinya gitu. Itu akan sangat bermanfaat untuk decision making. Karena kadang gini, bisa jadi ya, gue berharap juga, bahkan gue mendoakan untuk para Pisces, siapa tahu ternyata di depan mata kita nanti ternyata banyak opportunities yang menawarkan ke kita. Oh, ternyata diundang untuk event sesuatu di negara lain misalnya, atau ngerjain sebuah project di sebuah perusahaan yang super bergengsi, ataupun ternyata kalian dapat project dari seorang celebrity misalnya kayak gitu. Nah, itu contoh ya. Nah, bisa jadi tuh kayak itu tuh banyak chances, banyak kesempatan-kesempatan yang datang ke kita, tapi karena kitanya tidak mampu mengendalikan diri kita, either we get way too excited or we actually nggak bisa memaintain energi kita, nggak bisa memaintain time management kita, itu justru takutnya bahaya gitu. Karena akhirnya kita jadi nggak bisa memutuskan keputusan yang akhirnya malah membuat kita kehilangan opportunity itu gitu. Jadi makanya kayak, aduh, coba dilatih pengendalian diri ya. Sedikit curhat, kalau di gue berusaha banget mengendalikan diri gue lately. Yang susah banget buat gue adalah tidur cepet. Ya ampun, gue tidur subuh mulu beb gitu kan. Jadi makanya gue merasa kayak kita perlu gimana ya, gue merasa gue bisa mensupport para Pisces dengan gue ikutan punya pengendalian diri and got inspired by Pisces readings di sini gitu. Jadi pengendalian diri tuh kayaknya akan sangat bermanfaat untuk kita bisa decision making ke opportunity yang tepat. Jangan sampai kita losing opportunity hanya karena kita seradak seruduk. Gue bilang gitu. Sumpah berasa banget diomongin, aduh maaf. Duh iya banget, hari ini ada 3 tawaran kerja, terus I bingung milih yang mana. Aduh kakak, fabulous banget kak, ada 3 tawaran kerja. Nah iya, jadi kayaknya ternyata kita harus disiplin dulu terhadap diri kita, didisiplinkan dulu, baru nanti akhirnya kita jadi pede dan kita tahu mana yang perlu kita ambil nih di antara pekerjaan-pekerjaan itu gitu. Ya ampun Pisces seru banget sih kalian, banyak ini ya opportunity sepertinya ya. Amin. Semoga opportunity-nya nyebar ke zodiak yang lain. Oke. Berikutnya kita punya, bentar nih gue minum dulu ya. Abis Pisces tuh gue selalu aus. Selalu diingatkan untuk minum. Fountain of Youth. Air putih tuh ya. Love you too. Pisces apa ya? Aries, ya kan? Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Aries. Udah keluar advice-nya. Ini jahat deh gue asli. Maaf ya. Sama-sama. Thank you, Beb. Kata Muhammad Fikih. Oke. Aries. Dengarkanlah
teman-teman Aries. Di sini the Knight of Swords inverted. Ya ampun, strikingly. This year advice-nya adalah jangan terburu-buru. Ya kan? Jangan terburu-buru itu bukan berarti jangan melempem. It's two different things. Kayaknya kalau elemen api, kadang mereka suka beranggapan, nih yang gue pelajari ya, suka beranggapan bahwa kayak, kalau misalnya gue nggak buru-buru tuh berarti gue ntar takut kehilangan kesempatan dan berarti ntar gregetnya tuh ntar hilang. Hey, kalau emang beneran itu passionate, nggak harus takut dengan greget. Greget itu akan long lasting. Kalau misalnya mikir kayak gitu, berarti itu relate-nya datangnya dari impulsivity dong. Kalau kayak gitu, jangan. Ya, untuk teman-teman Aries, coba di maintain apinya itu kecil aja tapi lama. Kayak kalian mau masak telur gitu ya. Jadi jangan yang langsung gede kenceng yang ada ntar telurnya gosong tapi dalamnya belum mateng. Sayang gitu. Jadi untuk Aries seperti itu, dan kartu kedua ada si Two of Cups di sini. Ini lebih ngomongin soal feelings, love, relationship, romance, cinta, love you, Valentine dah pokoknya yang kayak gitu banget. Nah, jadi ternyata ya projectnya untuk Aries team ini adalah tolong banget untuk bisa lebih sabar dan pakai feelings lebih banyak, pakai kasih sayang lebih banyak. Karena bisa jadi semakin kita pelan-pelan justru kita ngalamin banyak berkahnya dalam bentuk emotion dan dalam bentuk kasih sayang, affection, love, atau bahkan pasangan romance. Boleh juga kan? Kita aminin aja buat Aries yang belum punya pasangan, siapa tahu dapat pasangan. Kalau kalian sabar. Jadi ternyata sabar di kerjaan itu bisa jadi berbuah hasilnya itu adanya di aspek yang lain, bisa jadi di romance. Mantap gak tuh? Ya kan? Tuhan maha adil emang. Bisa aja kayak gitu. Yes. Aries. Okay, let's moving on to... Habis Aries kita punya Taurus. Team Taurian. What's the advice for you guys? What needs to be manifested? Oke. Nah, ini beneran kritik kalau menurut gue. Bentar. Gue lebih merasa ini seperti kritik untuk para Taurus. Ternyata gini, Taurus juga elemennya kan tanah seperti Capricorn ya, karena kita new moon in Capricorn, jadi mungkin Capricorn agak sedikit dilebay-lebaykan since gue juga Capricorn. Ya, jadi untuk para Taurian di sini coba perhatikan banget kalau kalian mengerjakan sesuatu yang tidak membuat kalian feeling content, tidak membuat kalian feeling happy. Happy-nya ini bukan happy yang ecstatic ya, bukan yang excited, tapi perasaan happy yang ngerasa adem, ngerasa ngikutin alur legowo gitu. Ini kalau bahasa Jawanya tuh banyak banget ya, tapi gue agak kurang pinter soal hal itu. Jadi kayak perasaan adem, tenang itu tuh kayaknya sangatlah bermanfaat buat temen Taurus. Jadi kalau kalian kerja yang gak sesuai passion, yang gak bikin kalian gak ngerasa kayak gitu tuh Kur'an's bad gitu. Kayak itu sebaiknya malah kalau emang bisa dihindari, kalian hindari deh. Kalau misalnya kalian tipenya dapat klien, I think it's good for you guys to filter your client gitu. Kalian boleh pilih mana yang menurut kalian it serves you the most gitu. Atau kalau misalnya emang project kerjaan, ya pilih yang emang beneran sesuai hati nurani, sesuai irama hati lo, dan sesuai dengan improvement, sesuai dengan membuat lo merasa bahwa kayaknya tuh lo useful banget gitu di situ. Karena ternyata dia bilang it makes you difficult untuk kalian learning about new things, specifically learning about getting more money gitu. Jadi kayak emang untuk para Taurus ternyata kan gini, biasanya Taurus sering dibilang zodiak yang paling males gitu ya. Sebenarnya bukan karena males sih ya, tapi kalau di sini gue lebih ngasih sarannya adalah please jangan sampai kalian ngerjain sesuatu hal yang gak sesuai passion kalian. Itu menyalahi banget value kalian, karena itu akhirnya bikin kalian juga susah untuk progressing ke arah financial freedom ataupun abundance, gue bisa bilang kayak gitu ya. Karena sepertinya untuk Taurian perlu banyak belajar juga mungkin tahun ini. Jadi kalau spirit
belajarnya hilang, itu nggak baik banget lah gitu. Karena kan kita perlu improve gitu. Oke. Abis dari Taurus kita ke... Gue nyanyi dulu. Aries, Taurus, Gemini. Yes. Gemini, Cancer, Leo, Virgo. Gemini. Oke, kita ke Gemini. Advice apa untuk para Gemini? Oh, oke. Ya, mau ngomong boleh. Oke. Ini untuk para Gemini, ada satu kartu yang obvious banget. Cir, powerful banget, sumpah. The World inverted, ada Six of Swords inverted. Gini ya. Oke, Mika, you stay here. Masih ada di sini. Ada Cia juga Gemini. Dia ada satu advice yang kalau kalian lagi ada di satu pekerjaan sekarang, gue bisa ceritain ini advice paling jelasnya adalah please jangan pindah kerja dulu. Kata dia gitu. Jangan pindah ke tempat kerjaan yang lain dulu. Katanya gitu. Karena dia bilang perjalanannya belum over di situ mungkin, ataupun ilmunya belum benar-benar didapatkan dari tempat yang kalian ada sekarang. Ini kalau kalian kerja di tempat kerja kantoran ya, gitu. Jadi ataupun apapun yang kalian lakuin saat ini, misalnya kalian juga bisnis, terus kepikiran, aduh gue ganti mata bisnis gue ya, apakah gue ganti sesuatu atau banting setir banget gitu jadi bisnis yang lain. Dia menyarankan kayak nope, jangan dulu ya, di situ dulu. Karena kayaknya ilmunya belum benar-benar kita dapetin dari tempat itu gitu. Dan supaya kita dapetin abundance yang beneran maksimal, bisa jadi kita disarankan untuk endure dulu deh gitu. Kayak bertahan dulu lah untuk beberapa waktu. Tapi bisa jadi sebenarnya kalau kita melek, berkahnya bisa jadi lebih banyak dibandingkan kita berusaha pindah tapi ternyata di tempat yang kita belum tahu is it good or not for us gitu. Sumpah gue ketiga peramal advice-nya sama, terus satunya by Chinese Zodiac. Gak boleh pindah. Oh wow, dan bahkan gue bukan peramal Mika. Jadi ternyata advice-nya juga mirip ya di situ. Oke, mungkin that's the sound of universe, Mik. Sebaiknya jangan pindah dulu, stay di situ dulu. Gitu ya, Mika dan Cia. Jangan pindah dulu. Oke, dari Gemini kita pindah Cancer. Si bintang baik hati ini ya, yang sangat perasa. Oke. Oke. Ini interesting sekali. Love nggak ada love. Kita ngomongin abundance nih Kak, lebih banyak ke situ. Karena tadi nggak kebahas soal love, jadi gue nggak bacain. Tapi tadi ada yang siapa ya, yang dapat love, Aries kalau nggak salah. Jadi ternyata kerjaannya dia affecting terhadap urusan romansnya. Anyway, untuk Cancerians di sini ada The Chariot, di mana ngomongin soal pengendalian diri. Oh wow, mungkin kalian sudah mastering yourself dengan lewatin pandemik dan yang lain. Mungkin kalian udah lebih jago dibandingkan dulunya, misalnya seperti itu. Itu harus di-embrace dan harus dinikmatin banget. Tapi ingat, dia bilang mengendalikan diri itu bukan berarti melupakan sisi-sisi lembut dan emosionalnya kalian. Karena buat para Cancerian, elemen kalian adalah air, dan kalian sangat embracing sisi emosional, sisi penyayangnya, perasanya. Ternyata mengendalikan diri itu bukan berarti mematikan rasa, dia bilang gitu. Tapi ternyata adalah hanya perlu memaintain gimana caranya mengendalikan rasa seperti seorang ibu mengendalikan rasa terhadap anak-anaknya. Karena di sini kartunya Queen. Powerful. Oh my god. Good luck ya untuk para Cancerian. To get abundance bukan berarti melupakan diri kalian sendiri yang sangatlah menggunakan feelings gitu. Cancer, Leo di sini. Oke, Leo. Kita lihat. Ada siapa? Advice. Ya, untuk Leo ada apa? Kita lihat. Ada Leo kan di sini? Sepertinya enggak ya. Oh my god. Now this is wonderful.
Di sini ada Eight of Cups, inverted. Di sini. Oke, kakak gue Leo. Oke, Cia dengerin deh. Kita kasih saran untuk kakaknya ya. atau mungkin tunjukin aja video ini nanti. Jadi untuk Leo, di sini ada si Eight of Cups inverted yang mana ngomongin soal you being realistic and you're on the right track. Jadi, oh Irene, Leo. Oh iya ya, maaf gue lupa. Ya jadi untuk para Leo, kalau kalian sudah being realistic dengan situasi, dengan keadaan, dengan feelings kalian, dengan strategi kalian, dengan rasa apa ya, dengan self growth kalian juga, itu gue bisa bilang you're on the right track. You're on the right track. Mungkin bisa dibilang udah nggak halu lagi, udah nggak yang kayak terlalu over the top, mengawang-awang, bisa dibilang gitu. Jadi kalau kalian being very realistic dengan situasi kalian, amin ya Allah, amin. Semoga emang beneran ini ya. Jadi ini adalah ngomongin si abundance of pleasure, happy, content, perasaan bersyukur, perasaan gratitude, perasaan yang kayak lengkap. I'm fine God, I'm here, gue presence, gue bersyukur, gue nikmat, gue bahagia gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi kayak untuk para Leo, kalau kalian udah being realistic dengan situasi, universe pengen deh kayaknya ngasih berkah untuk kalian gitu. Wonderful. Jadi untuk para Leo, bagus kalau sudah tidak mengawang-awang. Dan semakin realistik terhadap situasi justru malah semakin baik gitu. Malah rezeki pengen menghampiri gitu. Amin. Kayaknya gue akan ambil advice itu buat gue juga sih. Alright, next kita setelah Leo kita punya Virgo. Virgo. Yap. Wow. Oke, ada Chariot lagi loh, muncul lagi. Tapi di sini pertama kita punya The Fool. Thank you Ame, sama-sama. Di sini ada The Fool pertama kali. Oh my god. Untuk Virgo, kayaknya kalau kalian pengen start something new, then you should fucking do it. You should do it. Mungkin banget memang energinya sudah besar untuk kalian untuk memulai kali ini. Mungkin kemarin masih mikirin, aduh gimana tekniknya, aduh ini apa gitu. Mungkin all the combination in your life lately itu udah mengajarkan kalian banyak hal supaya kalian lebih pede untuk memulai hal itu gitu. Jadi kalau kalian mau mulailah saat ini juga boleh. Yang paling penting adalah ingat-ingat terhadap pengendalian diri yang sudah dipelajari selama ini. Which is kartu ini kan positif ya. Jadi dia kayak mengingatkan dan cuma nyentil aja gitu sisi pengendalian diri yang udah ada di dalam, tinggal dipakai, tinggal di-apply gitu aja. Dia bilang advice-nya. Dan hopefully bisa sukses dari situ. Amin. Semoga teman Virgo bisa kayak gitu. Gak cuma teman Virgo sih, kita semua bisa kayak gitu. Tapi specifically untuk Virgo, semoga itu resonate well dan motivate you guys gitu. Oke, dari Virgo kita punya Libra ya. Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio ya. Libra, advice. Wow. Oke. Kalau kali ini Libra, gue lebih ngelihatnya lebih disarankan untuk powerful, untuk pede, untuk sangatlah berani untuk menghadapi segala sesuatu. My God, this is beautiful. Bentar, mengasapi bait Allah dulu ya. Jadi gini, untuk teman Libra, ingat di dalam diri kita itu ada power yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Siapakah power itu? Adalah powernya dari universe atau powernya dari Tuhan. Kita terdiri dari 3 elemen ya, manusia versi sufi, versi tasawuf sih yang gue pelajari seperti itu. Ada ruh, ada nafs, ada jasad. Jadi kayak emang ruh itu datangnya dari Tuhan. Langsung kita adalah serpihan kecil ya Tuhan. Jadi di dalam diri kita tuh selalu ada Tuhan yang mendengarkan dan giving us support, and we will never fucking alone. Gitu. Jadi ingat kita selalu ada dia mensupport, and we are fucking powerful. Dari kemarin dapat afirmasi power terus, because you guys are
powerful. You guys are powerful. Dan ternyata dari PD, orang suka bilang placebo effect or whatever. Menurut gue placebo effect itu adalah, bisa dibilang intention, bisa dibilang manifestation, bisa dibilang confidence, whatever that you cannot see but makes you powerful, itu valid gitu. Jadi justru malah kalian bisa bukan melawan ya. Ternyata obstacle yang selama ini kalian pikir itu berat, itu susah buat kalian, it's not gitu. Bisa jadi malah itu bisa sirna dengan seketika karena kalian pede. Gila gak tuh? Terharu deh gue. Duh, semoga ya untuk Libra ya, kalian tuh strong banget dan kalian bisa ngelewatin itu semua. Dan bukan berarti kalian akan ngadepin hal yang berat ya, tapi emang you just need a little push to make it feels easy gitu. Semoga resonate untuk para Libra. Abis Libra kita punya Scorpio. Is it the last? Iya ya. Libra, Scorpio, Sagittarius. Oh, kita ada di akhir daripada session kali ini. Oke, untuk Scorpio advice. Oh, lalala. Oh, nice. Scorpio. Di sini ada si Six of Swords, di mana ngomongin soal hijrah, perpindahan tempat, the change of things, metamorphosis. Kalau teman-teman Scorpio pengen pindah ke sebuah ranah baru, pengen bisnis baru, pengen pindah ke tempat kerjaan baru, misalnya kalau itu secara teknis, pindah deh. Pindah deh. Atau kalau kalian pengen improve diri kalian, gue kayaknya pengen begini deh, gue kayaknya pengen lebih bla bla bla, titik-titik gitu. Istilah titik-titik di bawah ini gitu ya. Nah kalau kalian pengen itu, please just do it. This is the hopefully this might be a very good year for you guys. Amin. Gitu. Jadi kayaknya perpindahan metamorphosis tuh kayaknya a keyword yang perlu kalian manifest, kita tanam di new moon kali ini. And ngomongin soal manifestation, keluarlah kartu yang bener-bener obviously ngomongin soal manifestation. Hoping, praying, good, optimistic, positivity ada di sini. Jadi kayak emang yang penting adalah niat kita emang udah powerful dan kita emang udah kepengen banget ngelakuin hal itu dan punya niat yang sangat baik dengan manifestation yang kuat. Manifestation itu gimana sih, Me? Simpelnya kalau buat gue adalah berharap atau berdoa gitu, dan emang pakai ada embel-embel pede gitu loh, kayak oke, gue udah kasih ini ya ke Tuhan, sisanya lo yang atur. Universe, gue udah kasih ini ya, sisanya lo yang atur, lo yang lebih besar daripada gue gitu. That's manifestation. Jadi untuk para Scorpio, gue doakan dan I just want to congratulate as part of your affirmation ya. Congratulations for your metamorphosis. You can become butterfly now. Oh, sorry bergetar. That's all guys. Oh my god, that's all. Gue gak nyangka, ini sekarang udah 20.58. Lama juga ya gue readingnya. Dan itu aja sih yang kayaknya bisa gue share ke teman-teman. Thank you so much. Scorpio barusan, Henry, barusan banget gue ucapkan ke lo. Gue ulang nih apa? Nggak mau, antar gue nggak fair kalau gue ulang. Ke teman-teman yang lain kan pada nonton videonya. By the way, Scorpio di zodiak yang terakhir ya, Hen. Jadi abis gue save ini lo langsung nonton aja. Which is very good for you guys. Scorpio advice-nya bagus banget. Bagus banget. Gitu. Apaan lagi teriak aja. Oke, fine. Gue rangkum dengan satu kalimat aja. It's a very good year for you guys to metamorph. So kalau emang kalian pengen berubah, pengen hijrah, pengen pindah tempat, atau pengen ngelakuin suatu hal yang emang baru, do it dengan good intention. Good intention makes you guys confident. Gitu. Intinya gitu. Lakuin. This might be a very good year. Gitu. That's all. Itu semua ya. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau say anything? Atau udah ya, gak apa-apa juga sih. Mungkin that's all that I can share for you guys. Dan apalagi ya mau gue omongin ke teman-teman semua ya.
Ya intinya gue berharap aja sih semoga semuanya beneran get the point. Thank you Cia, thank you. Get the point dari yang bisa gue share tadi. Semoga kita semua bener-bener dalam kondisi yang sugih. Dalam bahasa Jawanya ya emang makmur, bijaksana gitu. This is a year dimana kita semua sukses. Amin. Gue mau nangis. Oke, thank you so much kalau kalian pengen reading sama gue yang lebih heart to heart ataupun dengan service-service gue yang ajaib lainnya, kalian bisa just go to my website magisusmiftah.com dan kalian bisa kayak pilih-pilih service apa. Kalau kalian mau nanya sesuatu, tanyain aja sama gue. Kalian mau book, tinggal booking aja. Waktunya, jadwalnya sudah ada di situ. Dengan sangat mudahnya aku membantu kalian. Thank you so much for watching. Dan berbahagialah. Stay magical guys.